banyak bertumbuhnya anak-anak muda yang jadi pemimpin dalam gereja. Salah apa? Kenapa sekolah kami tinggi-tinggi? Lagi ternyata. Iya kalau begini terus, kalau zaman gue sih nggak apa-apa. Ya, zaman sekarang mental semua ini. Karena orangnya galak, gas, terus disiplin. Anak sekarang juga. Betul, setuju banget. Jadi itu poin yang sangat bagus, Pastor. Menurut saya, kita orang tua juga mesti belajar anak-anak gitu ya. Bro, kemarin hari Minggu lo ngelacur di gereja mana? Oh, kalau gua ngelacur di gereja A. Oh, kalau gua ngelacur di gereja B. Saya duduk, saya bengong, saya tanya, kamu ngomong situ kenapa? Halo Shalom saudara, puji Tuhan, kita masuk dalam podcast Joy Israel. Nah di tengah saya ada sahabat saya, ada pastor yang luar biasa, Pastor Benny Fatina Sarani. Selamat datang Pastor. Halo Pastor. Thank you ya buat waktunya. Iya, thank you. Ya, dan hari ini kita akan berbicara beberapa topik tentang anak muda dan mungkin ada sedikit menyentuh tentang pembapaan rohani yang sekarang ini kita melihat bahwa generasi ini memang harus diselamatkan dan bagaimana caranya untuk kita melihat dari sisi angle-angle yang berbeda. Tapi sebelumnya kita akan ngomong yel-yel kita dulu dan kita akan ngomong semangat biar pemirsa yang menyaksikan ini kita semuanya semangat. Karena kita percaya dalam semangat ada kekuatan, ada berkat, ada sukacita. Yuk Mak, kita ngomong semangat ya kalian. 1, 2, 3. Semangat. Oke, thank you Pastor ya. Yes. Udah datang ke dalam acara podcast Joy Israel. Lama kita nggak jumpa. Iya. 2000 tahun lah. Semua baik Pastor ya. Semua baik. Oke. Tuhan semua baik. Oke, kita akan masuk ke dalam sebuah pembahasan ya. Menurut saya ini ada beberapa hal yang harus kita kaji. Karena Pastor sendiri masih muda. Saya juga masih muda. Makasih loh. Saya senang banget. Saya senang banget. Kita seumuran kakak. Nah kalau kita lihat nih yang saya melihat karena saya gembala sidang, Pastor juga gembala sidang melihat kondisi gereja sekarang ini. Menurut Pastor sekarang perbedaan 10 tahun yang lalu, nggak usah ngomong 20 tahun lalu karena kan 20 tahun lalu kita ngomongnya terlalu jauh ya. Karena kita kan ada COVID juga 3 tahun. Jadi 10 tahun yang lalu plus ada 3 tahun COVID dan semua masa gelap gereja terjadi situ, nggak ada onset, tidak ada pertemuan, semua kita harus pakai masker dan akhirnya sekarang kita boleh bebas. Nah, menurut Pastor Benny Fatina Sarani 10 tahun ini ke belakang sampai hari ini ada perbedaan nggak dari dari anak-anak muda sendiri? Karena kita tahu ada generasi X, Y dan semuanya. Nah, ada perubahan nggak di dalam pelayanan mereka, di dalam komunitas mereka, ada gereja mereka, dan perubahannya seperti apa, Pastor? Oke. Biar bagaimana kita percaya tetap sampai hari ini bahwa anak muda tuh tulang punggung gereja ya. Ya, siap. Mereka tuh frontliners, orang-orang yang di garis depan sebenarnya. Dan menurut saya tentu cukup ada perbedaan yang signifikan nih, Pastor, dari 10 tahun lalu dengan hari ini. Memang ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan zaman dan kembangan semua dunia, informasi yang sangat besar dan makin cepat, dan tentu juga ada tantangan-tantangan yang kita sedang hadapi. Tapi salah satu yang cukup signifikan menurut saya, cara berpikir mereka dengan cara berpikir kita 10 tahun lalu itu cukup berbeda ya. Sekarang zamannya udah sangat cepat sekali. Nah, kita dengan mudah mempercayai semua apa yang kita dengar gitu ya. Dulu ya. Gitu. Jadi pembicara bilang amin, kita amin dengan keras gitu. Ya, benar. Tanpa ngerti, nggak ngerti, pokoknya kita berapi-api menyala, kita teriak amin gitu ya. Nah kalau sekarang kita teriak amin, mereka akan bilang ntar dulu. Kritis. Ini benar nggak? Jadi salah satunya adalah mereka memang sangat logis dalam berpikir. Ya. Saya pernah sekali turun khotbah, saya khotbah di Google sama mereka. Bayangkan, jadi saya turun mimbar, satu anak datangin saya. Kak, tadi yang kakak ngomong tuh salah tuh, yang di Google bilangnya begini. Ini tuh ada lagunya 10 tahun lalu buat kayak begitu gembala kita. Nah sekarang mereka seperti itu. Mereka butuh ruang untuk berani menyatakan itu. Tetapi dengan perkembangan ini juga ada krisis-krisis yang membentuk mereka
sampai hari ini. Nah, saya nyebutnya namanya adalah medan tempur generasi. Medan tempur Ya, generasi. jadi setidaknya saya menemukan dalam pengalaman pelayanan saya ada 3 medan tempur generasi yang mereka lagi hadapi hari ini. Yang pertama namanya krisis identitas. Itu terjadi sekarang. Masih terjadi sekarang. Yang kedua namanya krisis konsep hidup. Yang ketiga namanya krisis ketangguhan dalam menghadapi kehidupan. Bentar, Pak. Jadi krisis integritas ini sekarang semakin mengerikan atau semakin baik atau semakin udah parah sekali? Oke, tantangannya itu berbeda sama zaman dulu. Oke, kalau generasi dulu itu generasi kita tuh kayak baju ini ya, hitam putih. Ya, ya. Kalau saya putih banget. Kalau saya hitam banget. Jadi kalau saya semangat on fire sama Tuhan, saya kasih semuanya, saya hidup benar-benar buat Tuhan. Tapi kalau saya bandel, saya bandel banget gitu. Jadi memang jelas, selama saya belum bertobat, saya nggak mau main ke gereja. Saya nggak mau sentuh unsur area-area rohani dalam hidup saya. Nah, kalau generasi sekarang itu lebih ke, kalau orang bilang orangnya abu-abu. Mereka tetap main musik di gereja. Mereka tetap melayani setiap minggu. Tapi di hari-hari yang lain, mereka punya sebuah kehidupan yang berbeda, yang jauh dari apa yang mereka lakukan. Itu salah satunya. Makanya mulai muncul. Let's say kita bahas soal LGBT. Let's say kita bahas soal depresi. Pandemi membawa sebuah culture baru ya. Masalah-masalahnya tentang isu mental health mulai muncul. Isu depresi mulai muncul. Nah, tanpa sadar itu yang membuat mereka merasa cukup tertantang atau merasa cukup sulit untuk bisa menemukan siapa sih identitas mereka yang sejati. Nah, ini yang menurut saya salah satu tantangan yang mereka lagi hadapi di krisis identitas. Ditambah tentu ada faktor utama, support system yang nggak kuat, keluarga nggak kuat. Itu kalau masalah itu tetap nggak berubah, ya. Dari 10 tahun lalu sampai hari ini, memang kuat, isu tentang masalah keluarga tetap menjadi masalah utama penyebab krisis anak muda. Kita kehilangan figur, broken home, merasa nggak dapat asupan yang benar, itu semua. Bahkan kedua adalah gimana yang paling bahasa paling halus ya, pemahaman dan kemampuan gereja bisa memahami tentang hidup mereka, dunia mereka. Itu memang pendekatannya. Jadi kita masih tetap mencoba pendekatan 10 tahun lalu kepada mereka yang hari ini. Beda sekali. Nah, sangat ya. Akhirnya bentrok di situ. Dua-duanya merasa nggak cocok dan tanda kutip tersakiti. Ya sudah. Kalau dulu kita masih bisa punya kemampuan nggak tangguh hidup ya. Oke lah, saya nggak diterima, saya bertahan di sini. Oke lah, saya nggak cocok dengan pemimpin saya fight di sini. Nah, kalau mereka sekarang alternatif udah banyak. Ya sudah, kalau saya nggak diterima ya saya keluar aja. Saya juga benar. Itu namanya privatisasi agama. Privatisasi agama adalah yang penting saya sama Tuhan aja. Saya nggak perlu sama yang lain kok, gitu. Saya tetap percaya. Ini lagi berkembang. Saya rasa banyak orang sekarang udah mulai egois dengan diri sendiri. Iya, jadi udah nggak daripada saya bersentuhan sama orang, saya terluka, saya kecewa, saya sakit. Yang penting udah saya sama Tuhan saja. Kalau juga mau ibadah, YouTube ada. Mau saya bisa mendengar khotbah pembicara yang nggak bisa diundang di gereja saya. Saya bisa dengar tim praise and worship yang nggak mungkin saya dengar dalam minggu di gereja tempat saya. Jadi mereka udah punya pilihan-pilihan itu. Tanpa sadar akhirnya membuat mereka merasa ya sudah. Saya di masa pandemi kemarin tuh mengubah banyak hal sih nggak, Pastor? Menurut Pastor? Mau jujur ya, ada beberapa yang saya temukan. Pertama adalah itu privatisasi agama. Jadi orang ya karena kondisi juga terkondisikan untuk terisolasi, sehingga mereka mulai masuk ke dalam sebuah, kalau kita bilang dulu namanya new normal ya, sebuah budaya yang baru. Mereka ya sudah tetap bisa membangun iman mereka, beribadah dengan sendirian. Yang kita kehilangan adalah yaitu hubungan dengan sesama, fellowship, itu yang kita hilang. Itu yang dibangun. Itu tentu buat saya ya ada positif, ada negatif. Tapi sisi negatifnya adalah mereka akan merasa saya nggak butuh yang lain. Saya bisa betul-betul sendiri. Itu di masa-masa COVID itu ya. Tapi dari sisi kebalikannya, dari kita nih ya, saya harus jujur. Menurut saya mulai muncul, kalau menurut saya nih ya, ada budaya namanya kultur selebriti. Apalagi itu kan selebriti rohani, begitu. Iya. Akhirnya dibikin di YouTube gitu ya. Iya, subscribe gitu ya. Ada icon-icon yang muncul gitu. Iya. Gak salah, gak salah. Tapi kalau akhirnya kita menggantikan pendekatan pastoral, pendekatan hubungan kita dengan message dan ya zaman udah tahu ya, quotes dan semua konten-konten kita,
Akhirnya kita kehilangan esensi dari kekristenan kan. Sebuah fellowship, sebuah relationship, sebuah hubungan yang perlu dibangun. Nah, tentu ini cukup punya pengaruh. Harus sekali sih. Yes. Jadi kalau saya lihat sekarang ini lebih kepada digital ya. Jadi orang lebih mencari bukan personal lagi, lebih digital lagi. Nah, saya kadang-kadang berpikir begini, bahwa di dalam anak muda ini nggak semuanya lahir dari keadaan yang baik. Betul. Misalnya nggak semuanya lahir dari keadaan orang kaya. Saya sendiri pun berada di yayasan anak-anak yang susah. Ya. Kalau kita ngomongin generasi muda, kita juga harus memikirkan sebuah bagian kecil, yaitu orang-orang yang anak muda yang mereka nggak punya orang tua, tapi susah. Mereka nggak punya masa depan karena hidup dalam kemiskinan, seolah-olah ya, dalam tanda petik. Nah, menurut Pastor sendiri, kalau kita ngomongin generasi ini, bagaimana caranya generasi yang sudah jadi, ini anggap aja nih generasi yang kaya lah, sama generasi yang poor nih, rich dan poor ini di satu gereja bisa menjadi sebuah kekuatan kalau mereka bisa menyatu. Ini solusinya apa ini? Ini harus kita pikirkan juga ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini kejenjangan ini, betul. You tahu nggak? Kadang-kadang nih ya, aku lihat nih Pastor ya, semakin banyaknya konten tentang harta. Di TikTok kita lihat kan, di Facebook, di IG juga. Orang kan pamer semua anak muda ini ya. Mobil lah, bahkan sekarang ini umur 25 tahun bisa beli Lamborghini. bisa beli jam Rolex, bisa beli ini. Saya kadang-kadang mikir ini cuma gara-gara main digital. Tapi di sisi lain juga ada anak-anak. Nah, ini kalau di satu gereja, kayaknya saya rasa sudah beda dengan dulu. Dulu mungkin bisa orang dan ini bergabung. Sekarang ini ada sebuah tempat yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, dan tidak ada penyatuan. Ini menurut saya gimana? Jadi begini, memang ada satu budaya ada satu kondisi yang cukup, menurut saya ya, cukup udah di garis kritis dalam gereja. Namanya area acceptance, itu penerimaan. Oh iya ini. Gitu ya. Prinsip ini simpel contoh. Kita lihat bagaimana cara Yesus memilih 12 murid. Ya betul. Kalau itu dibuat hari ini, itu 12 muridnya nggak lulus audisi semua. Orang hancur, orang bodoh, orang nggak terpelajar. Di situ. Tapi di situ saya belajar bahwa pendekatan penerimaan itu yang Yesus ajarkan untuk kita bisa bangun. Tapi gereja tanpa sadar ya, beberapa tempat kita terfokus kepada hasil, kepada apa yang terlihat. Kalau mobil bagus, ke jemaatnya mobilnya bagus. Kalau ini kita jaga nih. Tapi kalau yang datang naik angkot, entar dulu. Nah, seperti itu tanpa sadar. Kenapa? Karena di sini. Karena pada dasarnya orang suka sama hasil. Orang nggak suka sama proses. Sedangkan Tuhan menghargai setiap proses. Nah, nilai yang saya belajar adalah hargailah orang lain karena proses, bukan cuma karena hasil. Kalau kita cuma hargai orang karena hasil, ya, kita akan menghilangkan kesempatan melihat bibit-bibit yang sebenarnya akan bisa menjadi orang hebat, tapi sedang dalam tengah-tengah proses, karena kita cuma terfokus sama hasil aja. Misalnya kalau hari ini pun kita ada anak-anak yang itu yang membuat saya sampai hari ini masih bersentuhan sama anak-anak narkoba, anak-anak yang mereka berjuang melawan penyakit HIV, AIDS dan semua, karena mereka mendapatkan stigma bahwa mereka nggak bisa punya masa depan. Nah, sedangkan saya menemukan dalam pengalaman saya, kita hanya perlu menerima dan izinkan berproses dalam hidup mereka. Banyak kisah-kisah yang kita temukan dari sebuah proses ini. Nah, coba karena kita kadang-kadang pengen skip dan gak mau melewati fase ini dan hanya ingin menikmati sebuah hasil, ini yang kita kehilangan nih. Nah, di tengah-tengah ini masalahnya bukan cuma masalah keadaan, generasi yang hilang. Itu tantangannya kan. Generasi yang gak diterima, generasi yang dianggap level bawah, generasi yang gak dipandang. Yang sebenarnya kalau kita lebih tajam melihat mereka, mendampingi mereka, itu bisa terbantu. Salah satu penyebabnya adalah tadi Pastor bilang, orientasi sekarang udah cukup bisa di sisi kritis menyimpang, gitu ya. Yang kita tawarkan adalah sekali lagi bahwa kalau mau sukses, orang Kristen sukses tuh seperti ini, gitu ya. Bisa punya A, bisa punya B. Gereja itu kiblatnya tuh mesti seperti ini. Yang sukses. Semuanya secara profesional dilakukan, manajemennya bagus dan semuanya. Tapi kita lupa ada value-value seperti
pemuritan. Seperti pembapaan, ya, pendampingan orang-orang dari titik nol sampai jadi berhasil. Sebuah proses inilah yang kadang-kadang jujur bukan konten yang viral gitu loh ya. Perjalanan memuridkan anak, itu perjalanan memuridkan orang-orang ini, buat saya itu perjalanan sepi. Bukan lewat KKR, bukan lewat seminar, tapi lewat sebuah hubungan yang dibangun kadang-kadang one on one gitu ya, satu-satu untuk kita pastikan bahwa mereka akan sampai pada sebuah titik yang namanya keberhasilan mengerjakan semua rencana Tuhan dalam hidup mereka. Pernah nggak sih dalam mementorin orang capek Pastor? Kalau mau jujur, berkali-kali saya mau berhenti. Oh gitu. Berkali-kali saya mau, ya beda ya, karena kan orang punya free will. Orang punya kehendak bebas yang Itu yang kita dampingi. itu yang susah. Iya, mereka bisa memutuskan mau percaya mau enggak. Bahkan sudah kita dampingi, kita mentor, kadang-kadang mereka melakukan sesuatu itu lagi, mau berontak lagi, Nah, gitu. Tapi saya jadi melihatnya bahwa itu adalah tempat sumber buat saya bertumbuh sebenarnya. Dan disitulah kasih Tuhan keluar. Di situ saya mulai belajar. Ya mungkin salah satunya adalah faktor bagaimana dulu papa saya berjuang sama saya, sama Yer, adik saya, untuk bisa lepas dari narkoba. Gak ada satupun yang saya buat hari itu yang layak untuk ditolong sebenarnya. Saya bikin malu namanya papa saya. Saya habisin barang-barang yang saya jual. Saya hancurin semuanya, gak ada habisnya. Tapi kok dia masih tetap mau ada sama saya, coba dampingi saya. Oh, di situ saya belajar prinsip ini yang kita maksud. Nah, namanya adalah berdiri di titik krisis kehidupan. Nah, ini yang orang gak suka lewat jalan ini. Sekarang saya mau tanya, agak sedikit melenceng nih. Iya. Sebenarnya kita ini ya, kalau Pastor gembala, Iya. saya gembala, ada orang-orang toksik dalam gereja Yes. yang kita juga bisa tahu karena mereka selalu ngomongin jelek, gosipin, atau dalam tanda kutip ini generasi mudanya ini melakukan sesuatu yang tidak baik gitu. Orang seperti ini menurut Pastor harus diapain sih? Kita kalau kita deketin nanti ya you tahu lah kan. Tapi kalau kita keluarin, Iya. bukan Tuhan banget gitu, bukan ajaran Tuhan banget gitu. Saya cuma belajar, cuma mungkin bisa. Oke. Tapi ini agak sedikit belajar kan generasi ya. Semua orang punya proses yang berbeda-beda untuk sampai pada semua tujuan. Nah, itu pertama yang kita perlu tanamin dulu di kita sebagai pemimpin loh. Bahwa cara saya menghandle orang, ini kan bukan pabrik. Pabrik itu kita tinggal create sistem. Sistemnya begini sehingga produk itu dari nol lewatin semua keluar jadi. Nah, ini kan bukan pabrik, ini kan manusia di mana lebih customize ya. Jadi satu-satu memang berbeda-beda. Gampang. Nggak bisa. Nah, that's why itu yang saya coba terus bangun dalam kehidupan saya. Prinsip saya, kalau memang nggak bisa sentuh satu persatu, ya mendingan saya jangan banyak-banyak punya jemaat. Atau kedua, kalau memang Tuhan percayakan sebuah jemaat dalam jemaat tertentu, bagaimana cara tugas saya memastikan setiap mereka tersentuh secara pribadi. Berarti saya harus create leaders. Saya fokus bangun pemimpin-pemimpin yang mereka harus punya empati, punya belas kasihan, punya kemampuan pendekatan ke orang-orang. Sehingga pada dasarnya adalah setiap orang yang mau toksika, mau yang segala macam itu tersentuh. Itu dulu. Jadi mereka walaupun bagaimanapun supaya bisa berubah asal tersentuh. Iya. Buat saya asal dirangkul, ya boleh kan. Nah, tinggal kan beda-beda. Ada orang yang bisa berubah sebulan, yang 10 tahun, emang gitu. Yang 10 tahun. Nah, tinggal prinsipnya karena saya yang menjalankan tuh yang berubah. Oh gitu ya. Iya. Tapi selama ini menyerah itu berubah. Selama ini saya putuskan untuk menyerah kepada diri sendiri. Meninggal pada Tuhan, tolong saya gitu. Tapi memang kalau kita lihat memang nggak gampang ya. Kita kalau melihat manusia. Oke, ini generasi sekarang ini menurut saya adalah generasi yang benar-benar sedang masuk ke dalam sebuah pergulatan atau sebuah perjalanan yang lebih lagi di dalam semua aspek dunia ini kalau kebuka. Digital lah, semuanya orang mau cari apa tinggal klik apa, semuanya mau belanja tinggal online, apapun bisa terjadi dibuat dalam sebuah handphone. Nah, saya mau tanya ini, sebenarnya perbedaan nih orde dulu nih sama sekarang,
Yang sekarang bagusnya apa, yang dulu bagusnya apa, yang sekarang kurangnya apa, yang dulu kurangnya apa. Itu harus Ini kayak sidang nih kayaknya. karena kita pernah ya, mereka berbelah tua. Betul. Ya betul ya. Kita pernah kita pernah muda, belum tua. Jadi kita pernah di posisi yang dulu zaman papa kita yang hukum Taurat banget. Terus di YouTube juga nggak ada konten-konten. Nah sekarang kan mau apa? Nggak bisa seperti dulu. Sekarang semuanya betul tadi. Kita mau klik apa juga bisa. Betul. Kita minta pujian penyembahan. Nah, keuntungannya pasti besar dari itu. Kejelekannya yang sekarang, kelebihannya apa, yang ini apa? Kita bahas yang dulu ya. Yang dulu itu sisi negatifnya adalah pertama kita sangat-sangat kehilangan figur. Masa zaman dulu? Bukan zaman dulu figur lebih bagus. Iya, maksud saya begini. Figur gini. Bedanya antara bapak dan pemimpin itu cukup kontras. Itu di situ maksud saya gitu ya. Jadi zaman dulu itu tantangannya adalah kita seperti kayak nggak punya sebuah keberanian menyatakan siapa diri kita. Oke, itu benar. Itu maksud saya. Jadi kita punya roh ketakutan sangat. Karena dulu pemimpinnya sosok itu benar-benar loh. Gitu. Pokoknya ngelawan mereka berdosa sih kan. Kan itu kan ngelawan itu. Jadi tapi kita mau dalam hati kita ngelawan. Kita nggak terima dengan keputusan mereka, kita merasa kita dizolimi, tapi kita diam. Betul. Itu kan itu di apa-apa yang juga di sport, diam. Tapi sisi baiknya kita jadi tangguh. Begitu. Kita jadi punya sebuah resilient spirit gitu ya, roh yang nggak mudah menyerah. Jadi kita nggak mudah mundur, nggak mudah menyerah melawan sebuah kondisi ini. Lu sempat punya pembentukan seperti itu? Saya ngalamin juga bentuk seperti itu. Sama kita ya berarti. Jadi memang mungkin tuh kalau di surga nunggu yang bapak-bapak gini. Jadi di gereja itu lah, kita begitu ya. Terus kalau itu lebih tangguh. Iya, dia lebih tangguh, lebih benar-benar bisa punya kemampuan bertarung. Dan mereka ibaratnya ya, kalau zaman dilepas sendiri juga jadi. Itu aku setuju. Jadi lah ngeri loh. Zaman dulu itu pembentukannya kita siap kok gitu. Kita siap mati. Iya kan gitu. Jadi kita dilepas sendiri kita nggak apa-apa. Itu saya setuju. Itu kan. Nah, sedangkan generasi sekarang mereka punya kesempatan wawasan lebih luas. Bukan kelebihannya. Iya, mereka punya critical thinkingnya itu benar-benar maju banget gitu ya. Mereka bisa melihat hidup pun go beyond gitu ya. Apa yang mereka bisa capai ke depan. Karena yang punya itulah akhirnya mereka bisa 25 tahun bisa punya mobil mahal dan semuanya karena mereka punya kemampuan untuk bisa melihat itu. Tapi masalahnya adalah sisi negatifnya adalah ya mereka masalah ketangguhan ini. Ya kalau kayak sekarang orang-orang bilang yang generasi sekarang itu generasi strawberry, maksudnya yang strawberry. Manis di luar, lembek di dalam tuh. Jadi pertama mereka nggak siap menghadapi konflik, nggak berani melawan konflik. Kedua selalu ada opsi lain, gitu ya. Zaman dulu kita bermasalah, ya selesaiin. Sekarang mereka kesel, tinggal komen buat postingan. Buat mereka itu udah selesai masalah. Saya nggak perlu bereskan sama dia. Saya ngoceh aja di sosial media saya untuk ngomongin semua. Wah. Dan buat mereka itu sudah selesai masalah. Padahal kan masalahnya belum selesai. Seperti itu. Ya, contoh lagi. Di mana kata-kata dan semua diganti dengan emoticon, misalnya itu. Ya betul. Ya kan? Ya udah, buat mereka yang penting kalau mereka udah menuangkan itu semua udah selesai. Kamu emosi langsung selesai gitu ya. Iya, padahal kan bukan marah, wah. Itu tantangannya. Jadi mereka selalu punya opsi lain untuk menyelesaikan. Nah, tanpa sadar kan nggak akan bentuk ketangguhan di situ ya. Yang saya tuh mikirnya gini, gimana ya orang yang bapak rohani kita nih yang sekarang masih hidup di dunia seperti dulu tuh. Sekarang saya punya satu orang nih, itu masih gagal nih, dengan prinsip tuh. Saya bilang sama dia, Pap, ini kalau begini terus, kalau zaman gue sih nggak apa-apa. Ya, sama sekarang mental semua ini, karena orangnya galak, gas, terus disiplin. Anak sekarang juga. Betul, setuju banget. Jadi itu poin yang sangat bagus, Pastor. Menurut saya, kita orang tua juga mesti belajar anak-anak gitu ya. Ini yang saya temukan contohnya ya. Ini di masalah-masalah di beberapa tempat, terutama di daerah nih, gitu ya.
Satu kali jadi saya pelayanan di Samarinda. Hmm. Nah, di sebuah gereja, setelah ibadah pertama saya istirahat kita biasa. Sebelum ibadah kedua, ada seorang pengusaha yang minta request dia dampingi saya. Saya mau dampingi, jadi biasanya kan staf gereja. Kali ini dia, ya udah kita ngobrol berdua gitu ya. Dia seorang pengusaha yang sangat diberkati, usahanya mebel, punya beberapa pabrik, dia punya anak dua. Anak yang pertama dia sekolahkan di Amerika, lulus S1, lulus S2. Setelah lulus pintar, anaknya punya niat baik. Dia pulang mau bantu bisnis bapaknya di sini. Nah, bapaknya ini berbisnis dengan cara konvensional. Oh, yang lama maunya. Model lama banget gitu ya. Hmm. Contohnya anaknya, setelah anaknya datang, anaknya melihat kayaknya kok supaya bisnis ini lebih maju perlu ada beberapa penyesuaian. Dia ketemu sama bapaknya, Pak, kayaknya mesti ada perubahan-perubahan nih. Yang pertama misalnya pembukuan keuangan. Nah, zaman dulu kan masih yang catatan setiap malam, laporan semuanya, Pak. Nggak perlu lagi Pak tulis-tulis di kertas, tulis pembukuan gini. Sekarang udah ada software, dari komputer, tinggal di database semuanya ada, buat stocking, buat semua ada. Terus zaman dulu kan tuh memang buat ini beda zaman dulu. Zaman dulu tuh nilainya loyalitas. Betul, itu yang setuju itu. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang pegawainya udah 50 tahun, 30 tahun. Tapi karena loyalitas itu mereka hargai. Yeah. Nah, anak ini bilang, Pak, kenapa kita mesti pertahankan orang-orang ini? Ya sudah, kita berhentikan aja, kasih tanda terima kasih, rumah atau apa, tapi nggak perlu ini semua. Kita kalau kita rubah begini, ya sudah, itu bisa lebih baik. Karena bapaknya bilang, nak, ini kertas ini yang buat kamu kuliah di Amerika, kamu jangan deklarasi. Itu susah itu. Jadi dia cuma marah-marah. Jadi anaknya juga nggak terima, mereka ribut besar. Anaknya keluar akhirnya buat bisnis sendiri. Nah, bapaknya gimana tapi ini? Salahkan dia motor gitu, salahkan dia begitu. Saya diam ya. Pokoknya saya nggak tahu mau bilang. Saya bilang gini, saya nggak tahu mau bilang apa Pak. Enggak bisa Pak, dia salah gini. Nah, akhirnya saya nggak tahan kan dia kalah-kalahnya. Ini salah Bapak, kenapa sekolah kan dia tinggi-tinggi? Lagi tinggi. Akhirnya dia diam. Saya tanya, Bapak dulu sekolah nggak? Enggak. Nah, cara Bapak cocok untuk orang kayak Bapak. Tapi anak sekarang Pak nggak bisa dengan cara seperti ini. Di situ saya baru belajar, bukan cuma anak-anak yang mesti belajar, orang tua ya juga perlu belajar. Jadi kita bisa paham dunia ini. Jadi memang kalau kita lihat sekarang, pembapaan ini nggak bisa seperti mempertahankan seperti dulu ya. Harus relevan juga. Setuju. Kalau enggak, berat juga. Setuju banget. Nah sekarang ini saya lihat, ya, banyak bertumbuhnya anak-anak muda yang jadi pemimpin dalam gereja. Kita lihat nih, ya saya bagus lah, saya senang juga. Generasi kita kan udah generasi 40-an. Iya, udah lewat lah. Generasi 50 juga ada. 30. Ini sekarang generasi 20-an ini udah mimpin nih. Ada beberapa teman kita, ya, ada gereja-gereja dipimpin oleh generasi di bawah 30 udah maju. Menurut Esther sendiri, ya mereka ini jadi pemimpin udah kuat ya sih umur segini. Oke. Atau memang ini waktunya mereka jadi pemimpin. Kalau dulu kan, sorry itu saya nih ya. Iya. Gua aja khotbah nih, umur 20-an. Itu kepala sih dah. Kepala sih kayaknya matanya melotot ini. Itu kalau kita mau cerita kondisi itu zaman dulu ini selesai podcast ini kita banyak banget kita punya flu tuh. Saya liatin gini, ini turun langsung kayak aduh sidang ilahi gitu kan. Nah sekarang gimana? Menurut saya sebenarnya kita bisa memanfaatkan ini untuk sesuatu yang baik. Tapi prinsipnya mesti begini, leading together. Jadi memimpin bersama. Mereka nggak bisa dilepas sendiri. Menurut saya belum. Karena memang mereka harus lewati ada satu hal yang mereka belum punya dan kita punya. Knowledge mereka udah punya, pengetahuan mereka udah punya, pengalaman yang mereka belum banyak. Sedangkan kita udah model apa juga kita udah alamin. Nah, memimpin bersama itu menurut saya adalah metode yang sangat baik. Ya, memimpin bersama artinya kita tetap memberikan ruang, memberikan kesempatan tapi tetap bersama-sama. Nah, proses leading together ini kayaknya yang kita perlu bangun. Jadi sebagai bridging untuk kita turun, mereka naik. Jadi kita juga mesti belajar nih, kan kadang-kadang ada yang namanya post power syndrome itu ya. Ya betul. Kita ini terancam nih posisi gue nih dengan mereka ini. Wah, mereka kok makin yang disayang, kita sayang makin gak dikenal gitu. Nah ini proses yang bagus untuk kita belajar. Kita mesti belajar makin turun untuk dorong mereka makin naik. Nah kalau kita berhasil membangun fase seperti ini, itu yang kayaknya akan
efektif ya menurut saya ya. Bagus ya. Sehingga pembapaannya terjadi, komunitasnya terjadi, pementoran terjadi, sehingga mereka pun juga nggak berhasil. Ini masalahnya ya, tanpa pembapaan, nanti kita bahas sedikit ya. Tapi isunya adalah begini, mereka akan keren, tapi itu semua tentu pembuktian. Gue bisa lebih hebat dari mereka. Saya akan buktikan bahwa saya akan lebih jago dari dia. Saya akan punya pengaruh lebih besar dari dia. Nah, itu kan yang jadi masalah nanti. Kalau cuma itu seperti apa? Jadi seperti kepahitan atau iya. Oh, merasa bahwa dulu dikumpul. Nah, ini sebenarnya zaman kita dulu ya. iya. Jadi kan zaman kita kan banyak yang kayak begitu. Iya betul. Mereka akhirnya oke, nggak apa-apa. Sekarang saya ditekan, saya belum bisa apa-apa, saya nggak tahu banyak, tapi tunggu saatnya nanti. Contoh simple. Zaman sekarang udah nggak ada ospek di kampus. Oh iya betul. Nah, zaman dulu kan kita kan, wah korban, udah habis ini disikat semuanya. Setelah selesai apa sih kita pikir? Tunggu tahun depan. Ya, Jadi saya bawahnya gitu. habis. Banyak kan orang seperti ini yang one day jadi kepala sidang. Jadi pemimpin di perusahaan. Sebenarnya nggak cara dia memimpin. Boy. Semuanya nggak sesuai dia sikat habis. Semua yang visinya pakai bahasa rohani ya, yang visinya nggak sama, silakan ngarisin. Itu kok Tuhan izinkan jadi pemimpin? Itu kadang-kadang lo kalau dia pemimpin kok begitu. Itu dia itu. Faktor-faktor lucu ya yang kita ada. Jadi memang pemimpin bersama itu menurut saya metode yang sangat baik. Bisa berpikir nggak Pak Isep? Ada umur 28 mimpin, cuma ada ratusan. Saya kadang-kadang waktu lihat ya, zaman dulu nih, umur 28 mimpin, orang tua nggak ada yang datang. Ini sekarang jemaatnya bisa orang tua, ibu-ibu, ramai. Faktor apa sih sebenarnya? Wah, salah satu, saya nggak bilang ini positif negatif. Ini cuma salah satu faktor. Memang kita profesional sekarang. Oh, Kita semakin jago, ngerti. Udah cukup rancu antara konsep pemimpinan dan marketing. itu itu tuh oke, benar. Kita tahu saat ini, kita dapat market bahasanya. Itu sebenarnya itu penting juga ya. Ya, sama saja nih. Kita ternyata Gereja dibuat seperti market. kita tahu banget, mereka punya ilmunya. Ya betul. Caranya menggait. Ya. Saya nggak bilang itu salah. Kalau itu menjadi salah satu tools pendekatan mereka, bagus. Tapi kalau kita cuma pakai itu dan nggak boleh, buat saya prinsip sederhana, hubungan itu harga mati ya. Belajar pastoral bahasanya, kita menggembalakan itu kan ada proses. Bukan cuma disuguhkan dengan project, acara, produk. Ini benar-benar ada sebuah realita hidup yang kita bangun bersama-sama. Kalau enggak, ini zaman dulu nih. Kita ada musik ya dulu ya. Saya pernah sekali gitu ya duduk sama anak musik gereja. Habis satu minggu ketemu mereka. Saya kaget dengar bahasa mereka. Mereka bilang begini, mohon maaf gitu ya. Bro, kemarin hari Minggu lo ngelacur di gereja mana? Oh, kalau gua ngelacur di gereja A. Oh, kalau gua ngelacur di gereja B. Saya duduk, saya bengong, saya tanya, kamu ngomong situ kenapa? Ya, mereka cerita lagi ini aja. Kita diundang datang cuma untuk sebuah performance 1-2 jam. Mereka suka, mereka bayar sama kita. Mereka nggak suka, kemudian mereka ngundang lagi. Mereka nggak tahu kondisi kita bagaimana, keluarga bagaimana, anak-anak gimana, keseharian gimana. Yang penting, acara 2 jam itu bagus. Setelah itu selesai. Bedanya kita mau pelacur apa? Diam saya. Diam. Itu. Ya, ini yang kita harus waspadai. Kalau enggak kita akan akhirkan generasi yang seperti ini lagi. Mengerikan. Kalau saya sendiri lihat sekarang kan ini mantan narkoba. Yes. Sekarang narkoba masih banyak apa? Narkoba masih ada, cuma nggak ekspos. Masih banyak juga. Cuma ya generasi sekarang ini ada yang masih ada. Saya masih nangani beberapa kasus. Tapi nggak seperti dulu. Iya, memang ada perubahan lebih ke jenisnya. Zaman saya dulu ada jenis namanya putal. Para sekarang lebih ke sabu-sabu, lebih ke beberapa jenis yang lain. Tapi masih ada. Cuma ya memang perhatian dunia lagi ke sisi yang ini yang kita lagi bahas ini sekarang. Makanya ini kalau bahas cukup dalam dan bagus itu. Bagaimana sindikat-sindikat strategi mereka semua. Dulu saya jual narkoba di gereja. Karena menurut saya tempat paling aman. Tempat paling aman polisi akan cari saya gitu. Tempat khotbah itu mau saya cari saya punya. Gitu. Tapi sekarang beda lagi. Bukan cuma itu.
orang-orang penjahat-penjahat yang memang benar-benar merencanakan menghabisi generasi ini, mereka punya strategi yang Ya sekarang bedanya apa Mister? Sekarang ini main di online nih atau gimana? Iya. main di online, dan mereka menemukan sebuah tanda kutip lagi market pendekatan nih. Wah, ini generasinya rentan nih, lebih mudah. Kalau dulu ya kita hitam putih, itu segmented banget. Mereka kan cari anak-anak yang broken home, hancur. Itu yang mereka targetin. Sekarang enggak. Yang mereka targetin anak-anak yang bagus, yang pintar, ya, karena mereka tahu ada satu sisi ketidaktangguhan anak-anak muda untuk menerima dan menghadapi tawaran-tawaran seperti ini. Gitu. Apalagi tetap mereka mencoba menawarkan ini menjadi sebuah alternatif lain untuk mereka bisa merasa lebih berguna, berharga. Nah, ini tantangannya ya. Saya ambil satu contoh kasus, saya lagi pilih yang mana nih ya. Satu kali di retret, retret ini retret di teens, ya. Teens bekas. Di tengah-tengah retret, ada satu, dia ke ipar saya, dia bahagia saya, dia datang mengadu, dia akhirnya buka. Jadi dia pernah ditipu sama orang yang dia pikir teman. Satu kali dia jajak temannya pergi, tiba-tiba dia jajak temannya pergi sampai ke tengah tempat sepi, mobilnya berhenti, datang 4 laki-laki di pas ingat, ini apa tuh temennya jual dia, gitu. Nah, terus yang buat dia nangis di rata-rata itu yang dia datang ke temannya, dia yang buat dia nangis adalah orang yang jual dia ini rata-rata juga. Hari itu ada isu juga jadi peserta retret untuk cari mangsa. Bayangin, yuk harus mungkin. Ya boleh. Cuma andai gitu ya, gitu ya, harus makasih. Maksudnya mereka punya strategi sampai sedalam itu untuk mempersiapkan bagaimana caranya. Mereka ada di dalam Granger. Itu belajar dulu ya, gitu. Tapi gitu, maksud saya benar-benar kalau kita nggak waspada ya, masa ngerinya tuh menggenerasi kita. Ditambah dengan sekarang ya itu mereka lebih mudah pengaruh. Dengan karena mereka lebih kawasan lebih terbuka ya. Anak-anak sekarang kan gitu. Kenapa nggak boleh LGBT? Itu kan haknya mereka, itu kan bahasa mereka. Gitu. Lagi sekarang film-film porno udah dari SD dan lihat tuh. Sampai kemarin saya ada sebuah anak datang ke saya sama mamahnya umur 5 tahun dan nonton. Dia bilang memang mengerikan sekarang dia. Generasi kita ini di satu sisi memang ada perubahan di dalam pelayanan. Tapi di satu sisi juga rentan dengan kehancuran. Yang kita harus pikir. Oke, banyak. Saya mau tanya satu hal lagi nih, yang kita mau masuk ke dalam area. Salah satu yang membuat kita kuat adalah pembapaan rohani. Saya dengar beberapa orang tentang apa sih pembapaan itu, dari orang ini ngomong A, orang ini ngomong B, bagus semua. Menurut Pastor sendiri apa? Ini pertama menurut saya idealisnya sebenarnya seorang bapak itu bapak rohani juga. Itu idealisnya. Jadi misalnya saya punya anak bapak rohaninya. Harusnya nggak boleh anak kita bapak rohani lain. Harusnya. Itu idealisnya. Karena tugas kita sebagai papa kan sumber di rumah, source gitu, untuk bisa mengajarkan tentang Tuhan, memberikan nilai-nilai tentang Tuhan. Wait. Kalau seumpama kita bapak rohani anak kita, seumpama nih, amit-amit itu kita jatuh, nah satu bapak rohani itu terus ya juga itu seumpama nih ya. Oke, iya. Misalnya kita ajarin ke anak, ini bapak rohani buat anak lo itu. Yang namanya bapak rohani, aku begini PJ. Iya. Aku begini. Kenapa aku pilih bapak rohani ini? Ya. Karena nggak ada di. Nah, betul gimana? Oke, menurut saya jatuh itu adalah proses dalam perjalanan kehidupan kita. Itu pertama. Jadi ini saja langsungnya. Kalau saya terjatuh, ya saya akan ambil waktu untuk saya pulih. Gitu. Tapi tetap anak kita harus tetap anak rohani kita. Ya dia tetap berjalan, saya. Ya. Tapi ya ada masa di mana akhirnya saya benar-benar terfokus dengan pemulihan saya. Saya bangun lagi. Setelah itu saya akan berjalan lagi dengan dia. Itu ibaratnya kan untuk anaknya kita ini gimana nih? Untuk tetap harus kan itu. Saya akan gini. Ini akan menjadi pembelajaran buat dia. Nah, kita perlu duduk ngobrol berbicara sama. Menurut kamu gimana? Kalau kamu udah tahu saya pernah jatuh, apa yang akan kamu lakukan? Kamu cari bapak lain? Apa yang jadi jaminan bahwa bapak lain itu nggak jatuh juga selain?
Kamu apa yang jadi jaminan bahwa kamu akan lebih merasa lebih bertumbuh kalau kita candu apa lain? Menurut passion papa rohani adalah papa. Kita sendiri sebagai papa harus punya papa rohani. Begitu. Dan nanti kita akan mempapai yang lain. Betul. Bayangkan kalau satu gereja semua ayahnya adalah ayah rohani buat anak-anaknya. Satu Pensiun dini kita apa? Ada saya apa? Pensiun dini waktu ya? Pensiun dini ya. Jadi setiap orang harus jadi papa kan. Iya. Nah, masalah kita hari ini buat kadang-kadang dalam misalnya dalam kepemimpinan gereja, bahkan memakai ide nama bapaan, kita suka banget menciptakan kebergantungan. Itu nggak boleh. Gimana sampai make sure anak-anak itu bergantung sama saya? Harusnya gimana? Harusnya enggak dong. Harusnya kita belajar lepas. Harusnya kita duduk sama mereka dan bilang sama mereka, kalau saya duduk sama anak rohani saya bilang sama mereka, kalau one day kalian jadinya cuma sama kayak saya aja, saya gagal. Saya harus lebih berhasil, lebih hebat, lebih sukses. Itu yang menjadi bagian. Nah, jadi yang saya dari dulu ajar adalah belajar nggak bergantung. Itu yang Yesus lakukan sebenarnya. Oh gitu. Nah, salah satu caranya yang terbaik adalah ini yang saya latih. Ini belum aku sampai hari ini Pastor. Dalam proses membapaan dan pemuritan dan semua. Metode yang saya pakai dalam metode bertanya, bukan mengharapkan. Saya hampir jarang, kamu harus buat gini, kamu buat gini. Saya harus bertanya sama mereka. Contoh pertanyaan ini gimana? Di mana suamimu? Yesus. Menurut kamu akunya siapa? Yesus tuh buat saya itu buat pertanyaan. Jadi kalau misalnya teman tanya, jadi misalnya gini, tolong dong, bisnis saya berantakan. Saya mesti gimana? Saya katanya, kenapa jadi berantakan? Apa yang menyebabkan berantakan? Ya gini. Lalu gimana? Oke. Ada apa yang telah kamu lakukan? Saya sih udah coba A, coba B. Apa yang belum kamu lakukan? Saya belum. Jadi tidak boleh kita langsung pada. Saya hampir ya karena saya dalam bapak rohani saya kebetulan juga diajarkan harus gitu. Bertanya ya. Jadi waktu saya curhat sama dia, bapak rohani saya, dia nggak pernah kasih jawaban. Selalu dia hanya menggiring saya, bukan menggiring ya, mendampingi saya dalam sebuah pertanyaan sebanyak. Nah, itu yang membuat saya belajar bahwa akhirnya, karena ini prinsip ya, setiap orang sebenarnya sudah punya jawaban di dalam dirinya sendiri. Untuk semua permasalahan mereka, kita perlu bantu korek dan keluarkan itu. Caranya adalah dengan sebuah pertanyaan. Sehingga itu lahir dari mereka. Suatu mereka paham ini, mereka akan ngerti. Nah, ini salah satu cara yang saya bangun untuk supaya tidak membangun kebergantungan dalam apa yang saya kerjakan. Nah, itu menurut saya. Gitu. Jadi ada masa ya dengan anak rohani? Ada, pasti dong. Nanti mungkin 3 tahun satu kita lepas ganti yang lain baru gitu. Saya sampai hari ini sebenarnya buat saya lebih suka dengan saya bangun sama-sama dengan mereka dan saya latih mereka jadi bapak rohani juga. Dan at the end mereka akan mau bapaknya juga. Anak rohani saya ini ada sekitar 11 anak yang benar-benar bareng sama saya. Itu sudah jalan hampir 15 tahun. Dari mereka ada yang masih SMP, sekarang udah punya anak 1, 6, 2. Nah 15 tahun ini mereka masih menganggap papa ya? Masih. Saya masih punya waktu untuk man to man sama mereka. Masih ada momen apakah itu bukan bergantung? Jadi gini, fasenya beda banget ya. Waktu di awal intens. Tapi ketika saya memberi ruang sama mereka, ya sudah. Mereka berjalan. Lebih berjalan, bukan berjalan, ya udah. Bisa lebih nggak sering. Mereka butuh saya ada. Mau nanya, udah. Jadi lebih ke hubungan yang saya bangun sama mereka. Berkegantungannya ini cuma awal aja. Ya. Bahkan beberapa dari mereka bukan cuma mereka bergereja lain sekarang. Itu saya nggak, waktu saya bangun gereja, saya baru bekerja 9 tahun. Nah, saya membapai mereka udah 15 tahun. Berarti mereka saya pertama kali bangun gereja, pertama saya bilang nggak ada yang ikut saya di sini. Karena mereka sudah punya gereja. Saya jago bukan mereka sama gembala-gembalanya mereka. Gembalanya tahu saya bapain mereka, gembalanya percaya sama saya. Kenapa mereka nggak pilih gembala ya, Pak? Besar. Nggak dapat. Oke, nggak dapat figur itu. Ya sudah, tapi mereka tetap menghargai sebagai gembala. Itu yang value saya ajarin. Bang apa sudah? Ya sudah. Saya datang gembala yang izin, ada beberapa anak Pak yang pengen dekat sama saya. Gitu. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Ada sedikit unik nih dengan statement Bang. Gembala dengan Bapak rohani itu bagaimana ya? Saya kadang-kadang berpikir juga.
Hanya gembala-gembala dia bilang mana anak apa? Nah, ini saya coba. Gua Bapak Roni atau bukan sih? Oh ada teman. Nah ini polemik ini polemik. Setuju banget ya. Pertama, ini sih areanya cukup ini ya, kompleks dan banyak ya. Tapi yang pertama adalah kalau gembala sebagai bapak dan gembala sebagai pemimpin itu dua hal yang berbeda. Gembala sebagai pemimpin kebanyakan mereka memanfaatkan orang lain. Gembala sebagai bapak mereka memaksimalkan orang lain. Itu dulu utama. Waktu mereka jadi pemimpin, ya udah, saya punya visi, kamu dukung visi saya. Saya punya program, kerjakan program saya, gitu. Tapi bagaimana dengan itu kan yang kita tanya. Ini kan kita perlu bertanya. Gereja punya visi, semua harus ada dukung visi itu atau pemimpin, atau semua orang punya visi. Gereja ada untuk memastikan visi semua orang bisa berjalan sesuai dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau setelah hidup mereka. Beda sekali itu. Beda sekali. Itu menurut saya. Nah, kalau sebagai bapak bukan tentang apa yang saya kerjakan, tapi apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu rasa Tuhan mau kamu kerjakan dalam hidup. Nah, itu namanya. Makanya ketika ada orang-orang yang berhasil, mereka nggak jadikan itu sebagai sebuah ancaman. Beda pemimpin. Balik lagi nih, kita zaman dulu lagi ya. Nah, kita nggak bisa. Kamu nggak boleh di atas saya. Kamu nggak boleh sama saya ini pemimpin kamu. Gitu. Kalau kamu naik, kamu kan diturunkan lagi untuk sama saya. Karena ada ketakutan dan ketindakan seperti itu. Nah itu. Tapi dari itu kasus pertama ya, dari masalah tentang pembapaan gembala sebagai bapak rohani. Itu kasus kedua juga di gereja, kita latah jemaat istri tanpa sadar gitu. Idealnya lo jangan, buat saya nih ya, gak usah manggil bapak kalau lo gak punya hubungan. Buat saya itu. Ya bisa ada sih gereja yang 10 jemaat manggil, gak apa-apa, gak salah. Tapi saya Denny gini, gak salah, tapi oke. Tapi kalau saya sih mungkin saya dengar kata-kata itu, yang menjawab saya memastikan saya tahu semua mereka. Setidaknya kondisi mereka dan semua. Saya harus tahu apa terjadi. Jangan cuma mereka lihat saya khotbah hari Minggu aja. Yang benar-benar kita punya hubungan ya. Itu sederhana. Karena kita kenal anak-anak kita. Nah itu kan itu yang membuat saya belajar. Makanya Yesus cuma 12 orang gitu. Bagus sekali. Karena dia tahu persis setiap orang ini kekuatannya apa, kelemahannya apa, mereka akan bermain di area apa gitu. 11 anak rohani saya, kalau pastor sama saya tahu persis mau tanya apa itu saya bisa jawab. Sampai warna kesukaan mereka, sampai jadi mimpinya mereka, sampai kelemahan. Karena itu yang saya bangun. Gitu. Nah ini yang memang bisa nggak sih ya anak-anak rohani itu meninggalkan bapaknya dan akhirnya putus hubungan? Ada kok, saya juga ada. Makasih ya kalau selamat banget. Nanti saya juga ada. Ya udah, udah bisa dipaksa. Oh gitu ya, bisa dipaksa. Saya kira cuma saya loh. Iya juga ada. Nah pertanyaan saya nih untuk mengakhiri nih. Ya. Apa harus kita lakukan? Kan kita punya hubungan nih ya. Yes. Ada pepatah mengatakan begini, jika ada bekas anak dan nggak ada bekas orang tua. Ya. Nah, sekarang di dalam sebuah hubungan nih, papa dan anak, ada orang ngomong sama saya gini, ini pendeta lain nih ya. Saya coba mau korek. Kalau anak rohani tinggalkan you, maka itu tetap anggap dia anak rohani karena dia sudah tinggalkan you. Pertanyaan besok lagi, jawabannya apa? Oke. Kan gak ada bekas anak nih. Pertanyaan saya nih. Nah, kenapa harus jangan menggabungkan anak lagi? Ini masalah kita, Pastor. Kita ini punya kebiasaan, kalau saya pakai bahasa ya, kita suka banget close the deal. Close the deal itu kita semuanya. Contoh dulu ya, kalau saya tutup. Kita menginjil orang. Kita pengen, kita ngomong cerita tentang Tuhan, injil, terus akhirnya sampai terima Yesus, berhasil. Itu berhasil namanya. Nah, kalau ternyata dia nggak lakukan itu, dia pergi, kita merasa kita gagal. Tapi tiba-tiba misalnya dia pergi dan nggak melakukan itu, minggu depan kita dengar kabar dia ketemu sama orang lain, dia terima Yesus. Nah, padahal apakah dia langsung terima Yesus begitu aja? Enggak, itu dari apa yang kita tabur hari itu. Nah, prinsipnya adalah sebagai bapak kita menabur. Nah, masalah siapa yang tua itu bukan urusan kita lagi sebenarnya. Jadi nggak ada dong ya, selama-lamanya. Kalau memang akhirnya one day dia berhasil ditahan orang lain, ya udah. Saya menganggap bahwa ini adalah hasil dari taburan saya. Sampai kapanpun. Saya namanya sebuah hubungan itu akan putus.
Kalaupun dia nggak bilang saya bapaknya lagi, nggak apa-apa. Tapi doa saya adalah apa yang semua yang saya tabur, one day akan punya sebuah hasil. Sampai kita di blok loh, Pak. Kalau saya di blok begitu yuk. Udah ya, Ya, saya cuma bilang, waduh, terbukalah blok ini. Masa kita nggak salah apapun, itu ada masalah orang siapa kita kena blok. Tapi ya betul. It's a proses sebuah perjalanan. Saya nggak bilang ini udah benar, saat kita sebagai bapak juga merasa hianatin gitu ya. Tapi merasa juga kok. Tapi saya selalu mencoba untuk melihat bahwa saya suka kayak menabur ya. Jadi kita tuh sebagai bapak rohani menabur urusan siapa menuai. Gitu. Bukan harus kita teruskan berhasil. Gitu. Ini sebuah hal yang luar biasa, saudara. Kita belajar tentang generasi. Sebenarnya saya masih banyak ingin bicara dengan beliau, pakar dari generasi ya, karena menurut saya salah satu orang yang punya hati dengan generasi bangsa. Cuma waktu itu sangat minim dan sangat seru itu ini. Kalau nggak diberhentikan mungkin bisa sampai besok. Tapi anyway, mungkin ada next seri kedua, seri ketiga, karena ada pembapaan juga yang harus saya tanya tentang kedepannya. Tapi kesimpulan dari pembicaraan ini bahwa sebenarnya generasi ini adalah generasi yang luar biasa. Kita lihat dari zaman dulu dan zaman sekarang ada sebuah perbedaan yang sangat signifikan. Dan kita melihat tadi ada plus dan minus. Setiap zaman ada plus dan minus. Nah sekarang kita masuk ke zaman yang digital seperti ini, area seperti ini, plusnya tadi Pastor Barry bilang banyak sekali yang bagus, tapi juga ada negatif. Nah sisi negatif ini juga kita harus ubah. Karena per 10 tahun ataupun 20 tahun sangat beda. Jangan kan begitu. 2 tahun aja sudah bisa mengubah banyak hal. Ya. Tapi yang kita harus benar-benar waspadai dari kesimpulan yang saya sampaikan bahwa kita memang perlu sekali untuk kuat di dalam Tuhan. Salah satunya pembapaan rohani. Salah satunya kita harus bisa melihat semua keadaan. Salah satunya kita harus mengambil positif setiap zaman. Ya, kalau hari ini positif kita apa, kita harus ambil. Jangan ambil sisi negatifnya, karena masih pasti ada sisi negatifnya. Nah, dulu kita belajar tentang posisi tadi zaman 10 tahun yang lalu, kita positifnya bagus, strong, kita bisa menjadi pribadi yang kuat. Bahkan dari dikatakan oleh Pastor Benny, putus kemanapun kita nggak akan takut. Tapi negatifnya kita nggak bisa menceritakan apa yang kita inginkan. Nah, hal-hal seperti itu ya. Jadi saya percaya bahwa pembelajaran generasi ini sangat bagus, dan mungkin saya bisa nonton dan bagikan kepada generasi apa sih yang harus diubah. Ini mungkin hanya sedikit dari apa yang kita sedang bicarakan, tapi bisa membantu untuk kita ke depannya bisa belajar banyak hal. Saya juga sedang belajar nih. Nanti kita akan belajar terus dan saksikan podcast Israel yang sekarang ini agak unik dan bagus sekali tentang generasi. Kita akan bertemu di lain hal, lain waktu, dan ini akan menjadi sebuah berkat buat kita. Thank you Pastor Benny Sarani ya. Saya sangat senang sekali dan banyak pelajaran loh yang saya terima hari ini, termasuk bagaimana untuk kita bisa handle di masa-masa sekarang. Beliau menceritakan juga tentang hal-hal yang sedang terjadi tentang narkoba dan semua dengan cara yang berbeda sekarang ini dengan cara yang lain. Ini semua bisa dibawa pelajaran. Oke, Yesus berkati, dan kita akan mengakhiri dengan yel-yel semangat 3 kali lagi, dan biarlah Tuhan memberkati ya. Kita sama-sama katakan 3 kali ya. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Oke, Pastor. Thank you, Pastor. Thank you.